Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba mempelajari cara cepat dan mudah belajar berbahasa Arab, yaitu al-lughatu al-arabiyah. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba menelusuri dari bab pertama, yaitu ad-darsu al-awalu. Ya, ad-darsu al-awalu. Atau bab pertama. Yang akan kita pelajari adalah kalimat kata petunjuk. Jadi membedakan mana yang namanya itu dia dikatakan muzakkar, mana itu dia dikatakan muannas. Kalimat petunjuknya apa? Yaitu adalah haza, ya, haza, dan juga hadhihi. Ini, ya. Ini artinya adalah ini. Adapun untuk kata petunjuk itu dia menggunakan zalika. Ya. Untuk muannasnya menggunakan tilka. Ya. Ini itu. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut, minimal kita ada yang namanya kosakata. Kosakata dikenal dalam istilah bahasa Arab yaitu mufradat. Ya, al-mufradat. Kita tulis nanti di sini al-mufradatun. Ya. Atau kosakata. Misalnya kita masukin di antaranya adalah kolamun. Alat untuk menulis atau dikenal dengan pulpen. Ya. Ada lagi misalnya ini bentuknya muzakkar. Muannasnya apa? Misalnya kita tulis di antaranya sa'atun. Jam. Ya, baik itu jam dinding ataupun jam tangan bisa. Nah, kita masukkan. Misalnya di sini kalimat katanya kolamun, maka bentuknya adalah muzakkar. Muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki, muannas itu yang menunjukkan perempuan. Jadi untuk kata benda yang ke arah laki-laki dikatakan muzakkar, kata benda yang ke arah perempuan dikatakan muannas. Nah, untuk penggunaannya maka kolamun di sini termasuk muzakkar. Yang membedakan muannas dan muzakkar apa? Yaitu tamarbutoh. Ini namanya tamarbutoh, ya. Tamarbutoh. Yang menandakan bahwasanya dia adalah muannas. Ya. Yang menandakan bahwasanya dia adalah muannas. Jadi ciri pembedanya adalah ta pada kalimat akhir tamarbutoh, atau menandakan misalnya ada juga yang tanpa adanya tamarbutoh, nama orang seperti Zainab, di mana orang bernama Zainab tidak mungkin laki-laki tapi perempuan. Contohnya kolamun, maka kita masukkan ini pulpen, maka menggunakan hadza kolamun. Ya. Hadhihi kolamun. Untuk
dalika ataupun tilka, ya. Qalamun di sini yang benar adalah ini. Haza qalamun, yang ini salah. Karena dia adalah muzakkar, maka tidak boleh menggunakan kata hazihi. Pakainya mana? Berarti untuk qalamun masuk ke kalimat haza qalamun. Nah, untuk hazihi qalamun itu salah. Menggunakannya hazihi sa'atun. Ya. Yang benar adalah hazihi sa'atun. Nah, ini kalimat yang benar. Kalimat salahnya hadza sa'atun. Nah, ini salah. Karena penggunaannya salah. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Perbedaannya mana? Tamarbutoh pada kalimat kata mufradat ini, ya. Zalika, maka masuk ke sini. Yang ini kita hapus tadi sebagai contoh. Maka berubah untuk itu pulpen. Maka menggunakan zalika. Ya. Nah, ini benar. Ya. Untuk saatun apakah pakai zalika? Bukan. Tapi menggunakan tilka. Tilka saatun. Ini pulpen. Saya kita pegang. Ini pulpen. Menggunakan hadza qalamun. Itu pulpen menggunakan zalika qalamun. Ini namanya kata petunjuk. Jam hadhihi sa'atun. Muannas menggunakan hadhihi, cirinya tamarbutoh. Untuk itu jam, maka tilka sa'atun. Bukan menggunakan zalika. Karena bentuknya muannas. Jadi membedakan muzakkar dan muannas, biasanya cirinya yang paling mudah menggunakan tamarbutoh pada akhir kata. Gitu. Muzakkar yang lainnya misalnya tembok, jidarun. Jadi tembok, jidarun. Ini muannas muzakkar, berarti muzakkar karena tidak ada tamarbutoh. Kalimat yang menggunakan ada kata tamarbutoh di dalamnya diantaranya saburatun, papan tulis. Nah, ini papan tulis ini namanya saburatun, maka tidak boleh menggunakan hadza saburatun, tapi menggunakan hadhihi saburatun. Ya. Tilka saburatun. Betul, ya. Jadi benarnya saburatun bukan zalika saburatun. Itu salah. Ya, jadi penggunaan kata petunjuk ini pun terbagi menjadi dua untuk muannas dan muzakkar. Jadi pertemuan darsul awal ini membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan kata petunjuk yang baik dan benar dengan singkat dan padat. Jadi menurut saya pribadi ini paling mudah dipahami, memisahkan kata mana itu muzakkar, mana itu muannas gitu. Ya, mana muzakkar, mana muannas. Jadi paling mudahnya lagi nanti bisa kita gabungkan di dalam kalimat, di dalam kita menunjuk atau memberikan kabar kepada seseorang. Misalnya kitabun, ya. Saya tambahkan misalnya kitabun. Di sini kitabun. Ini muzakkar, ya, kitab artinya atau buku. Tapi dalam bentuk bacaan. Kalau buku untuk menulis namanya kurasatun, ya. Biar mudah di mana ya? Di sini saya hapus dulu ya. Bentar. Kitabun, kitab, kurasatun, ini buku tulis. Nah, yang membedakan adalah tamarbutoh. Ini bukan tamarbutoh.
Jadi penggunaannya hadza kitabun, hadhihi kurasatun. Kemudian zalika kitabun, tilka kurasatun. Jadi yang menunjukkan daripadanya kalimat kata muzakkar dan muannas. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk mufradatnya nanti akan kita tambahkan lagi banyak mufradat-mufradat yang mengarah kepada muzakkar dan muannas. Jadi yang paling penting pada pertemuan awal ini penggunaan kata petunjuk hadza, hazihi artinya ini, zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk benda yang mengarah kepada muannas atau kepada laki-laki ataupun perempuan. Apakah bisa untuk nama? Boleh. Misalnya namanya Zaidun. Haza Zaidun. Ini si Zaid, laki-laki. Untuk nama perempuan, hazihi Fatimatun. Ini namanya Fatimah. Gitu. Nggak boleh pakai hazihi Ahmadu. Laki-laki menggunakan kata petunjuk hazihi. Nah, itu salah penggunaannya. Jadi mudah-mudahan bisa dapat dipahami, bisa dimengerti. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan Darsul Sani. Ini Darsul awal. Nanti Darsul Saninya akan ditambahkan beberapa mufradat supaya lebih mudah memahami mana yang membedakan muzakkar dan muannas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.